Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari wabarakatuh. ini berjumpa lagi bersama kami di channel sukangaji.id. Ya, bagaimana teman-teman sahabat Suka Ngaji kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu berlimpahan rezeki. Alhamdulillah hari ini kita akan ngaji lagi, kita ngobrol lagi bersama guru kita, Ustadz Ahmad Rasani. Eh, Berhubung masih Muharram ini Ya, kita sharing-sharing saja terkait yang kemarin bab keutamaan Muharram itu kan ada 4, salah satunya adalah tafakur. sekarang sisi lain bulan Muharram ngono. Nah, ya yang Eh? di tafakur itu artinya kan berdiam diri atau kalau di Pikir Jawa, dan lain-lain. Iya, itu mungkin menerapkan itu. Cuma mungkin iya, gimana ya? Berdiam dirinya langsung semedi atau dijadikan ritual-ritual khusus kerohanian atau mungkin ini saatnya ngubah keris di oh, Mumpung Suro misalnya. ngubah badan. Kalau apa Eh, namanya, kalau di Islam adalah Muharram itu tahun baru baru. Islam, tapi kalau di Jawa, Suro itu jadi kesannya mistis, Ngono. kesannya itu angker gitu. Ngono ya. Jadi banyak momen-momen Suro itu dipercaya momen-momen sakral yang ritual dari sekian tahun itu hanya bisa dilakukan di bulan Suro. Dan yang uniknya lagi, kalau di Jawa itu ada aturan atau budaya ya, atau budaya tidak boleh membuat hajatan atau acara pernikahan atau apa itu sunatan dan Dan walimah lain-lain. itu di bulan Suro itu nggak boleh. Takutnya kualat atau takutnya apa. Nah, menurut Ustadz Ahmad gimana dengan Eh, fenomena keilmuan kita sebagai muslim, keilmuan Islam dengan adat kita yang hidup di Jawa ini seperti gimana? oh gitu Mas Kim ya. Hmm. Ya, terima kasih Mas Kim. Aku yo rada wedi Mas. Eh, menyebut bulan Suro. Tadi poin bulan Suro. Kemudian klenik, ngubah keris, disakralkan dan lain-lain. Ya kita sih bersikapnya sederhana saja. Ini eh, coba pakai istimbat ini. Wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wa'mur bil urfi. Kerjakanlah bil urfi apa yang sudah menjadi urf. Urf itu kebiasaan. Kebiasaan. Maksudnya seperti apa? Kebiasaan kita sebagai muslim ya jangan berlebihan. Itu ya. Jangan berlebihan. Menyikapi apapun yang terjadi itu ya nggak usah berlebihan. Contohnya bulan Muharram diidentikan dengan klenik. Ini referensinya Mas yo. Istimbatnya. Waktu saya di pondok pesantren itu nggak ada yang seperti itu. Cuma yang ditekankan Mbah Yai ya satu mengikuti doa awal tahun dan akhir tahun. Yang kedua istighosah. Yang ketiga minta keselamatan kita menghadapi tahun baru dan tahun yang akan datang. Itu aja. Jadi wa'mur bil urfi itu seperti itu. Kerjakan apa yang telah menjadi urf. Dulu urfnya di pondok pesantren ataupun di desa saya mungkin ya hanya itu. Kemudian santunan dan lain-lain. Wa'arid anil jahilin. Nah ini tinggalkanlah apa-apa yang dikerjakan oleh orang bodoh. Maksudnya seperti apa? Wa'arid anil jahilin. Orang bodoh itu macam-macam mas. Ya, ya. Jununun fununu. Kalau bahasa ala-alanya. Orang bodoh itu macam-macam. Maksudnya apa? Maksud pengertian daripada bodoh itu adalah satu, memperlebih-lebihkan perkara sesuatu yang mubah. Itu bodoh.
contoh Mas, ini fakta Mas. Saya punya teman, namanya Ustadz Ruth Faida, desanya Banjarsari, itu sekitar tahun 2017, bulan Suro, dia nyunati Mas, khitan. Tapi yo gak apa-apa, Menghitankan anaknya. menghitankan anaknya. Ayo bisa ditemui, bisa diwawancarai. Itu. Ya jadi apa ya? Keyakinan. Sebenarnya nggak apa-apa, mubah. Cuman kita apa yang kemarin dibahas itu banyak-banyak tafakur. Itu. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu maksudnya daripada orang-orang bodoh. Jangan kita sebagai orang yang bertakwa, jangan terlalu dalam ketika masuk bulan Muharram. Kayak spiritual dan lain-lain. Kalau spiritual mendekatkan diri sama Allah ya bagus, tapi yang lain-lainnya nanti akan terjadi syirik, Mas. Karena ada kekuatan selain Allah, itu yang tidak diperbolehkan. Atau gini, kita sering mendengar Arab digarap, yo. Maksudnya Arab digarap yo, syariat-syariat itu yo, ataupun Quran yo turunnya makiyah madaniyah. Ya, Arab digarap ya kita harus sebagai orang umat muslim ya melakukan itu. Jawa digowo, maksud Jawa digowo ya kita hanya menghormati saja tapi jangan berlebihan. Ya. Yang ketiga, adat di rumah. Yo adat kita yo bulan Asyura memperbanyak tafakur diam diri yo sudah nggak usah berlebihan, nggak usah mengadakan acara yang menimbulkan keramaian itu maksudnya seperti itu. Mungkin seperti itu Mas. Prihatin kita banyak peristiwa lebih besar. Tapi kalau jangan ojo nyunati ojo mantu. Nah nyunati mantu awakmu sekeluarga ya ngapunten musibah meninggal. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Wa a'rid anil jahilin maksudnya seperti itu. Seperti itu. Ojo lamaran bulan Suro. Ya. Mergo engko uripe nek rabi gak langgeng. Nah, itu susah. Itu maksud daripada wa'arid anil jahilin. Tinggalkan apa-apa yang orang bodoh kerjakan. Ya kita biasa saja. Nah, ini saya tambah lagi. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai hadis barang, ben ketok mantep. Ya, maro'ahu al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat umat muslim itu baik, maka menurut Allah ya apik. Apa yang dilihat umat muslim nggak baik, maka menurut Allah yang nggak baik. Kira-kira, logika berpikir sampean yo, aku tanya. Coro kasare nek bulan Suro ngumbah keris ben kekuatannya tambah. Kira-kira percaya dan apik ora? Kurang baik. Kurang baik. Ya udah itu menurut Allah ya kurang baik. Kira-kira bulan Suro yo. Sampean mandi contohnya ya kan seperti itu. Mengasah kekuatan kita. Lah, kira-kira setelah mandi bulan Suro di sungai atau mungkin di sungai terpencil biasanya sumur pitu ini. Atau sumur pitu saruh aku kan mandi kembang tengah malam. Ngertiku ya sumur enak siji tok nang makan ngono. Biyen kan sumur saiki sarene sumur sanyo malah. Lah itu. Kira-kira seandainya ada yang seperti itu sampean pernah ada enggak? Ada. Ada enggak? Jarang. Lah ya itu. Kalau maro'ahu al muslimuna hasanan fahuwa indallah hasanun. Seperti itu. Allah itu ya indadzoni abdi. Apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Itu Mas Kim. Jadi gini Mas Kim, kesimpulannya. Bulan Asyura itu bulan di mana Allah itu menurunkan bulan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Cuma nanti bulan Asyura amalan yang paling utama ini. Bulan puasa ini, bulan Dzulhijjah ini sama seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Jangan berlebihan. Gimana Mas?
dengan Di obrolan santai kita. kalau saya menarik kesimpulan namanya adat dan budaya ya. Iya. Bagi yang mungkin masih mempercayai yang hal seperti itu ya monggo, tapi kalau bisa sudahlah berhenti. Heeh. Wis Ya gitu. modern ya. Wis modern. Jadi orang sakti itu sekarang kalah sama orang yang punya duit. Iya. Kalau gini Mas yo, kalau sampean pengen mengkaji tentang adat dan yang lain-lainnya komplit akan istibat-istibatnya ya pemirsa di luar sana, beli kitab Asbah Warna Dhair. Dibaca nek gak iso maca ya golek terjemahe. Kuwi apik iku. Iku studi analisis tentang adat, di situ ada semua. Asbah, kitab Asbah Warna Dhair. Di situ ada semua. Tapi kalau Gitu. misal gini Tat, kita dengan punya pusaka ya, punya pusaka. Nah itu dengan ngumbahnya itu dengan lafaz-lafaz Quran Tat, biasanya. Kemudian ya dibacakan apa sholawat 1000 kali sambil nyuci kerisnya. Ya itu gimana? Ayat-ayat Al-Quran dipakai dengan ritual-ritual seperti itu. Ya harapannya kan kalau masyarakat kita itu butuh ini wasilah. Wasilah. Ya, dengan wasilah keris ini mungkin dengan dibacakan ayat-ayat ini atau dengan ritual apapun nggak harus nyuci keris ya. Mungkin ya berdiam diri tapi dengan kembang-kembang terus dengan apapun, tapi itu dijadikan wasilah untuk lebih mendekatkan diri gimana menurut sampean? Wasilah mendekatkan diri sama Allah. Yaitu wasilahnya ya masjid itu. Iya dan lain-lain. Nah, saya tanya Mas, memandikan air Quran lah, emang Quran mengeluarkan air? Ya nggak bisa. Ingat loh ya, la yamassu ilal mutahharun. Tidak diperbolehkan memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Khawatirnya dia memegang Quran, kemudian atau nggak tahu lah atau di celem kayak itu khawatir ya mungkin hadas dan yang lain itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu Enggak, saja mana lah. dibacakan ayat-ayat Quran atau dikir-dikir apa dikit terus ya kayu ya koyum tapi kan sambil ada kembang-kembangnya. Ya itu inamal a'malu binniyat Mas. Inamal binniyat. Tergantung niat awalnya kita itu seperti apa. Kalau niat amalnya itu adalah takaruban, mendekatkan diri sama Allah, ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu baca sewajarnya. Itu saja, mungkin cukup ataupun yang lain. Jadi beberapa kesimpulan dari obrolan kita hari ini ya teman-teman. Saya tertarik dengan tadi Arab, kita sebagai masyarakat Nusantara. Jadi kalau kita khususnya orang Jawa ya Arab digarap, punya jargon gitu. Arab digarap jadi melaksanakan syariat-syariat perintah-perintah Allah dengan yang berbahasa Arab ataupun dengan kaidah-kaidah Arab karena mau nggak mau kita juga harus Arab karena Islam juga turun di tanah Arab, nabi-nabi juga dari tanah Arab, bahasa yang digunakan juga bahasa Arab. Jadi Arab tetap harus digarap. Luhotan wahidatan. Satu bahasa yang satu. Ketika sholat di surga itu bahasanya satu Mas. Bahasa Arab. Ya iya. Terus yang Sunda jadi yang lain-lainnya itu. Yang kedua Jawa ya digowo. Jadi tanpa meninggalkan adat-adat tapi yang normal gitu ya Yang tadi ya. normal. Yang maksudnya yang nggak usah berlebihan sing adus kembang sing malah rontok-rontok haram itu ya dihindari. Ya mungkin kalau nggak mau punya hajat di bulan Suro, ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan pakai alasan nanti pernikahannya nggak langgeng, nanti bisa cerai. Nah, ceritanya 2 kali. Takutnya itu yang menjadikan kita menduakan Allah gitu saja. Iya. Jadi segala keputusan sudah kita ngajinya maut, rezeki dan yang lain kan dari Allah. Bukan meskipun nanti kalau toh kita menikah di bulan Suro dan ternyata cerai, ya bukan karena bulan Suronya, ya karena gak cocok gitu aja. Iya betul. Itu saja. Jangan dilebih-lebihkan. Terus adat ya kita rawat, adat dirawat.
Ya, yang maksudnya yang positif, adat itu yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ya, kalau ada mungkin ritual, eee, khusus tentang kejawen di bulan Suro, ya dikerjakan nggak apa-apa, yang penting selama niatnya mendekatkan diri dengan Allah. Karena kita juga butuh yang namanya wasilah, ya wasilah. Terus apa tadi, Tat? Arab digarap, Jawa digawa, adat dirawat, Di rumah. diruwes. Wis, Oh, 3 itu heeh, ternyata. 3 tok. Oke, teman-teman, terima kasih ngajinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari statement kami ada yang pro dan kontra, monggo silahkan di komen saja nggak apa-apa. Mmm, karena referensi ilmu itu banyak. Jadi dan referensi kami ya seperti ini, di Pondok Lirboyo pun kita mencari, eee, amalan-amalan tertentu di apa namanya, ritual-ritual tertentu di Pondok Pesantren Lirboyo gimana, ternyata ya biasa saja, yang ngaji, malamnya baca doa, selesai, nggak ada aneh-aneh gitu. Istighosah dan Ya, lain-lain. kalau kita, orang-orang, pesantren ya seperti itu. Terima Oke. kasih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe lagi, yang di-like, di-komen, biar channel sukangaji.id juga lebih bermanfaat, lebih berkembang lagi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.